Kita akan masuk dalam satu seri khotbah yang baru. Judulnya adalah Root of Happiness in Family atau akar kebahagiaan dalam keluarga. Jadi selama sebulan ini kita akan fokus bicara tentang keluarga. Dan di bagian yang pertama hari ini, saya akan bagikan kepada kita semua tentang yang namanya happy marriage atau pernikahan yang bahagia. Jadi kalau kita bicara tentang keluarga, tidak luput dari yang namanya pernikahan, betul? Ya, karena pernikahan yang bahagia adalah akar yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan keluarga yang bahagia. Jadi ibarat pernikahan itu akarnya, sedangkan keluarganya, anak-anaknya itu adalah buah-buahnya. Kalau kita mau buah-buahnya bagus, akarnya harus bagus. Kalau akarnya nggak bagus, buahnya juga tidak bagus. Nah, demikian pula dengan pernikahan. Selama pernikahannya baik, saya percaya yang akan dihasilkan adalah anak-anak yang baik, adalah keluarga yang baik, bahkan masa depan yang baik. Buat saya secara pribadi yang namanya pernikahan itu penting sekali. Karena apapun yang terjadi, tantangan-tantangan yang besar boleh kita hadapi. Tapi selama saya dan istri saya kita bersatu, kita hadapi bersama-sama. Alkitab ngomong begini, di dalam kesatuan ada berkat Tuhan. Di dalam kesatuan ada kekuatan yang lebih besar. Dan karena itu kita sanggup menanggung masalah-masalah, persoalan-persoalan, tantangan-tantangan itu. Bukan cuma kita bertahan, tetapi kita bisa berkemenangan. Oke? Tapi kalau sampai pernikahan bermasalah, saya perhatikan orang-orang yang pernikahannya bermasalah, maka aspek-aspek hidupnya yang lain yang seharusnya tidak bermasalah, jadi ikut bermasalah semuanya. Gara-gara pernikahannya bermasalah, nanti lihat pekerjaannya ikut bermasalah, keluarganya ikut bermasalah, anak-anaknya juga jadi bermasalah, kesehatannya juga bermasalah, akhirnya menjalar kemana-mana. Karena itu penting sekali untuk kita bisa fokus membangun pernikahan yang bahagia, pernikahan yang sehat, pernikahan yang baik. Sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah keluarga yang baik di dalam kehidupan kita. Oke, dan satu tujuan Tuhan membangun pernikahan sebenarnya adalah untuk membuat kita bahagia. Kita baca Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ternyata di mata Tuhan sejak awal, desain awalnya Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia, bagi Tuhan gak baik kalau manusia seorang diri. Kalau Adam sendiri saja di mata Tuhan tidak baik. Jadi supaya yang gak baik jadi baik, yang kurang jadi pas, jadi indah, jadi luar biasa. Alkitab mencatat Tuhan menciptakan bagi Adam yaitu penolong. Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong. Di situ Tuhan membangun satu institusi yang namanya pernikahan. Oke. Dan ketika Tuhan membangun yang namanya pernikahan, Alkitab mencatat Tuhan menempatkan manusia, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tahukah saudara, Taman Eden, kata Eden itu sebenarnya artinya adalah pleasure. Artinya adalah kesenangan. Jadi Taman Eden adalah tempat di mana kesenangan, tempat di mana itu sesuatu yang indah. Seperti itulah Taman Eden. Tempat yang sangat indah sekali. Tempat yang sangat subur sekali.
Boleh dikatakan di seluruh daerah Taman Eden dialiri dengan sungai yang itu membawa kesegaran yang luar biasa sehingga nggak ngalami yang namanya kering. Selalu segar terus karena airnya melimpah. Ya, sehingga buahnya di taman itu juga melimpah. Buah-buahnya luar biasa, manis, menyenangkan sekali. Alkitab juga mencatat di Taman Eden itu ada aliran air sungai yang menghasilkan emas. Jadi emasnya baik, emasnya melimpah. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, artinya ketika Tuhan membangun pernikahan, maka pernikahan itu didesain oleh Tuhan supaya manusia menikmati, supaya manusia happy, supaya manusia bahagia, supaya pernikahan itu jadi indah, supaya manusia bisa menikmati Eden di bumi. Menikmati surga di bumi, heaven on earth. Itu desain awalnya Tuhan. Saya berdoa sementara firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, dalam rumah tangga, pernikahan kita masing-masing. Sehingga desain awalnya Tuhan ini benar-benar bisa kita alami di dalam pernikahan kita masing-masing. Kita bisa menikmati surga di bumi. Kita bisa menikmati kebahagiaan. Kita bisa menikmati sukacita di dalam pernikahan kita. Sayangnya manusia jatuh dalam dosa pada waktu itu. Sehingga akhirnya desain awalnya Tuhan jadi rusak. Apa yang dirancangkan semuanya baik, indah, akhirnya jadi rusak. Akibatnya sejak saat itu banyak orang, banyak pernikahan. Mereka ngalami beda dengan desain awalnya Tuhan. Bukan menikmati surga di bumi, tapi di dalam pernikahannya malah yang dialami neraka di bumi, kekacauan di bumi, penderitaan di bumi. Berapa banyak orang menderita dalam pernikahannya, berapa banyak orang menyesali pernikahannya, berapa banyak orang mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan di dalam pernikahannya. Hari ini saya mau berdoa, Roh Kudus bekerja di dalam keluarga saudara, di dalam pernikahan saudara, sehingga terjadi pemulihan. Oke. Tapi kita belajar dari firman Tuhan terlebih dahulu. Bahwa sebenarnya desain awalnya Tuhan, pernikahan diciptakan supaya kita bisa bahagia. Itu sebabnya kita harus menyadari ya bahwa yang namanya pernikahan di dalamnya ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan kita atasi. Maka kita akan bisa menikmati sukacita di dalam pernikahan. Coba saudara renungkan, yang namanya pernikahan, dua pribadi yang berbeda jadi satu. Itu kan butuh penyesuaian. Itu pasti ada yang namanya benturan, pasti ada yang namanya gesekan. Ini menimbulkan tantangan tersendiri. Karena itu kalau kita nggak belajar untuk mengatasi, ya kita susah untuk masuk di desain awalnya Tuhan, yaitu sukacita dalam pernikahan, kebahagiaan dalam pernikahan. Kenapa? Karena berbeda. Ini kita harus belajar mengatasi tantangan dalam pernikahan. Coba Anda renungkan, yang prianya pakainya logika, semuanya serba logika. Sedangkan yang wanita, yang istri, kebanyakan ya pakainya apa? Feeling, pakainya perasaan. Nah, kalau nggak belajar komunikasinya nyambung, akhirnya benar-benar nggak nyambung. Banyak suami istri saya perhatikan bertengkar yang nggak nyambung. Benar apa tidak? Berapa banyak istri yang merasa suamiku nggak ngerti perasaanku, suamiku nggak peka, nggak sensitif, nggak romantis. Sebaliknya yang suami juga merasa wah istriku nih benar-benar nggak masuk akal. Ditanya mau ditungguin atau ditinggal aja. Jawabnya ditinggal. Setelah ditinggal beneran marah, sakit hati, kecewa, terus gimana? Yang satu bahasa logika, yang satu bahasa perasaan. Kalau nggak belajar menyesuaikan diri, akhirnya nggak ketemu.
Nggak bisa mengalami sukacita dalam pernikahan. Ini satu tantangan yang harus kita atasi. Dan kalau kita berhasil atasi, kita akan bisa masuk dalam desain awalnya Tuhan. Yaitu apa tadi? Sukacita dalam pernikahan. Tapi tantangannya harus diatasi dulu. Coba Anda renungkan. Ya biasanya yang istri kadang-kadang punya kebiasaan lebih rapi. Sedangkan yang suami kadang-kadang namanya cowok ya, namanya pria. Kadang-kadang sembarangan, kadang-kadang naruh barang semau sendiri dan setelah itu nggak dikembaliin. Jadi berantakan di mana-mana. Coba saudara renungkan, kalau nggak dicari solusinya, nggak diketemukan titik tengahnya, akhirnya bisa berantem yang bertahun-tahun nggak pernah selesai. Dan mau ngomong seperti apapun, yang istri mau nguliain seperti apapun sampai mulutnya berbusa, percuma, bener nggak? Akhirnya yang ada cuma sakit hati, yang ada kekecewaan, yang ada saling menyakiti, yang ada kecewa, yang ada adalah pernikahannya suffering, benar-benar menderita di dalam pernikahannya. Kenapa? Karena nggak berhasil mengatasi tantangan dalam pernikahan. Saya perhatikan ada pernikahan-pernikahan yang ada rumah tangga suami istri yang istri maunya anaknya cuma satu. Sedangkan yang suami belum puas kalau belum membentuk kesebelasan. Gimana? Tari-tarian kan? Akhirnya jadinya bertengkar, akhirnya jadinya gak enak. Kadang-kadang dalam pernikahan yang satu maunya di kamar pasang AC yang dinginnya kayak kutub utara. Sedangkan yang satunya lagi kalau dingin sedikit sudah bersin-bersin, sudah sakit, badannya gak enak. Akhirnya remote kontrolnya kan naik turun. Berapa banyak pasangan suami istri yang bergumul dengan hal yang seperti yang satu orangnya royal. Ya mungkin yang suaminya orangnya royal. Yang istrinya orang paling hemat sedunia. Kalau sudah kayak gini nanti keputusan-keputusan dalam keuangan juga menimbulkan satu tantangan. Dan kalau kita nggak bisa atasi, nggak ada solusi yang baik, akhirnya pernikahannya nggak bisa bahagia. Karena itu kita harus belajar mengatasi tantangan-tantangan dalam pernikahan kita. Nah saya tahu bahwa semua kita yang sudah menikah pasti mengalami yang namanya tantangan. Kalau saudara ngelihat pernikahan yang gak ada tantangannya, pernikahan yang cuma bahagia, semuanya kayaknya indah, perfect, ideal. Itu kita hanya bisa ketemukan di sosial media. Waduh kelihatannya fotonya, videonya menarik. Tapi saya mau ngomong sama saudara, di balik semuanya itu sama saja. Di balik yang kayaknya image yang keren, yang ideal. Ya suami yang romantis, istri yang luar biasa. Saya mau ngomong sama saudara, sama saja. Tetap saja mereka menghadapi tantangan. Bahkan kadang-kadang tantangannya lebih besar. Oke, jadi hari ini mari kita buka hati lebar-lebar sehingga kita bisa belajar bagaimana mengatasi tantangan dalam pernikahan kita. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Alkitab ngomong begini ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi buat Anda yang merasa tantangan yang engkau hadapi dalam pernikahanmu luar biasa, hari ini buka hati Anda. Terima kebenaran firman Tuhan ini bahwa pencobaan, tantangan yang kamu hadapi dalam pernikahanmu, Alkitab yang ngomong itu semua biasa. Kenapa? Karena itu tidak melebihi kekuatanmu. Karena artinya kekuatan yang Tuhan kasih sama kita lebih besar daripada tantangan yang kita hadapi. Kalau kekuatannya lebih besar daripada tantangannya, maka pasti bisa diatasi. Jadi saya ajak, ayo dengan iman kita ngomong, pasti bisa. Semua tantangan dalam pernikahanku pasti bisa
diatasi. Semua perbedaan-perbedaan dan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan untuk dilakukan pasti bisa. Semua kesalahpahaman ini pasti bisa diselesaikan. Oke, Alkitab yang ngomong bahwa pencobaan yang kita alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Lanjutkan lagi. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu, perhatikan, jalan keluar. Coba saudara katakan, jalan keluar. Coba katakan, solusi. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sadari di satu sisi ada tantangan dalam pernikahan kita. Di sisi yang lain ada jalan keluar, ada solusi, ada hikmat yang Tuhan mau kasih sama kita untuk mengatasi semua tantangan itu. Kalau kita fokusnya salah, bukan fokus sama solusinya, tapi fokusnya sama tantangannya, pencobaannya, masalahnya. Gak heran rasanya masalah kita luar biasa. Saya mau ngomong begini sama saudara. Satu masalah yang biasa yang kita hadapi dalam keluarga kita, tapi Anda pikirkan, Anda khawatirkan, Anda terus renungkan, Anda rasain dan Anda hayati begitu rupa. Saya mau ngomong, masalah kecil bisa terasa besar sekali. Masalah ringan bisa berlipat kali ganda jadi berat sekali. 1 kilo bisa terasa kayak 1 ton. Kalau benar-benar dihayati. Kenapa? Salah fokus. Fokusnya pada masalahnya. Fokusnya pada tantangannya. Makanya tantangannya jadi kayak luar biasa. Hari ini sadarilah. Kalau ada yang luar biasa cuma satu. Pasti bukan masalah kita. Yang luar biasa hanya Yesus kita, hanya Tuhan kita. Dia yang sanggup menolong kita. Dia sanggup memberi jalan keluar. Dia sanggup memberi solusi. Dia sanggup memberi hikmat. Sehingga semua tantangan-tantangan itu bisa diatasi. Dan pernikahan kita bisa dipulihkan. Doa saya, terjadilah pemulihan di dalam pernikahan saudara. Di dalam keluarga saudara. Oke, nah sekarang saya mau bagikan kepada kita 4 kunci menang mengatasi tantangan dalam pernikahan. Nomor 1, sadarilah bahwa bahagia adalah pilihan. Dan semua orang termasuk kita, termasuk saya, termasuk Anda bisa memilih untuk bahagia. Sekalipun dalam kondisi yang sukar, sekalipun dalam kondisi yang tidak ideal, bahkan sangat tidak ideal, tapi yang namanya bahagia, yang namanya bersuka cita adalah pilihan. Coba saudara perhatikan pohon korma. Pohon korma itu ditanam di padang pasir, di tempat yang secara manusia kering, tidak ideal, tidak menyenangkan untuk pohon bisa bertumbuh dengan baik. Tapi yang luar biasa sekalipun dia ada di environment, di lingkungan yang tidak ideal, dia tetap happy. Dia tetap bisa bahagia. Mungkin sudah tanya sama saya, buktinya apa? Pohon korma bisa tetap happy walaupun di tempat yang tidak ideal. Ya, coba Anda lihat. Walaupun tidak ideal lingkungannya, dia nggak mati loh. Dia tetap hidup. Bahkan dia bertumbuh. Bertumbuh dengan baik. Bukan cuma itu, dia menghasilkan buah-buah. Dan kalau Anda makan buahnya, buahnya nggak pahit, buahnya nggak hambar, nggak kecut. Tapi buahnya manis, buahnya menyenangkan, buahnya lebat. Jadi di tengah situasi yang tidak baik, pohon korma ini tetap bisa bahagia. Bahkan dia bisa jadi berkat, dia bisa menghasilkan buah yang lebat. Seperti itulah seharusnya hidup kita. Kadang-kadang kita diizinkan ada dalam
situasi yang tidak ideal. Bukan cuma tidak ideal, sangat tidak menyenangkan. Kita ada dalam keluarga, dalam pernikahan yang secara manusia orang ngomong, rasanya susah untuk bahagia dalam keluarga, dalam pernikahan seperti itu. Gimana tidak? Masalah keuangannya berat sekali. Gimana tidak, kita nggak didukung sama keluarga besar kita. Kita nggak didukung, orang tua kita nggak support kita. Teman-teman kita salah paham sama kita. Dan yang lebih berat lagi, kita sama suami kita sama istri kita. Masalah terus. Ya, bertengkar terus. Kita menghadapi satu figur yang nggak gampang. Pasangan kita punya personality yang gak mudah. Semuanya serba salah, serba gak menyenangkan, serba gak enak. Gimana saya bisa happy? Kalau itu keadaan saudara, saya mau ngomong sekali lagi. Bahagia adalah pilihan. Bahkan di lingkungan yang tidak ideal sekalipun, kita bisa belajar, kita bisa memilih untuk tetap bahagia seperti pohon kurma. Suatu kali saya mendengarkan kesaksian dari Joyce Meyer. Ada yang banyak di internet, mungkin di YouTube, mungkin saudara nggak terlalu asing dengan nama Joyce Meyer. Karena dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa, diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Dan dia sangat terkenal sekali. Tapi ketika saya dengar kesaksiannya, khususnya tentang pernikahannya, saya itu bisa melihat di balik semua yang hebat-hebat dari Joyce Meyer itu, ternyata ada suami yang lebih hebat, lebih luar biasa, walaupun kebanyakan orang gak kenal siapa suami Joyce Meyer. Namanya Dave Meyer. Oke, kenapa saya ngomong begitu? Joyce Meyer ini ya karena dia punya masa kecil yang keras, keluarga yang keras, orang tuanya mendidik dengan keras. Bahkan dia menghadapi dan mengalami banyak sekali pelecehan seksual dari papanya sendiri. Dan dia tumbuh di dalam kepahitan, di dalam dendam, dalam kebencian, sakit hati. Itu membentuk watak orang jadi keras kan. Nah yang kayak gitu ketika masuk di dalam pernikahan, namanya orang di dalamnya ini, waduh banyak sakit hatinya. Orang yang banyak sakit hatinya kalau bicara seringkali menyakiti. Kenapa? Karena di dalamnya banyak gak enaknya. Jadi kalau keluar ngomongnya, itu ngomongnya keras, ngomongnya menyakiti, semuanya serba susah, semuanya serba gak enak. Kenapa? Karena di dalamnya dianya sendiri gak enak. Dan situasi yang seperti itu secara manusia membuat suaminya susah untuk bahagia. Gimana bahagia dengan istri yang keras kayak gitu, dengan istri yang susah kayak gitu, dengan istri pribadi yang pahit, yang negatif, sangat negatif sekali. Awalnya juga gak mudah buat Dave. Sampai dia belajar kebenaran firman Tuhan. Sampai dia ngerti bahwa kuncinya hanya dekat Allah saja. Aku tenang, hanya dekat Allah saja aku damai, hanya dekat Allah saja aku sukacita. Jadi sekalipun dia ada dalam situasi yang gak mudah, dia mulai banyak membangun kedekatan sama Tuhan. Dan sementara dia membangun kedekatan sama Tuhan, hatinya meluap dengan sukacita. Damai sejahtera yang dari Tuhan bertahta dalam hatinya. Walaupun istrinya susah, tapi Dave tetap bisa damai, tetap bisa tenang, tetap bisa happy. Doa saya itu juga yang Anda kerjakan dalam hidupmu, dalam keadaan apapun, mendekat sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, andalkan Tuhan. Karena kalau Anda dekat Tuhan, damai Tuhan ada dalam hati saudara, sukacita Tuhan bertahta dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi, engkau tetap bisa bersukacita. Oke. Setelah itu yang kedua yang Dave Meyer lakukan, ya dia ambil keputusan untuk tetap happy. Dia gak nunggu istrinya harus happy dulu baru dia bisa happy. Kadang-kadang
suami istri nunggu-nungguan. Hanya kalau dua-duanya sudah klik, oke, baru bisa happy. No, kadang-kadang pasangan kita belum pun. Kita tetap bisa ambil keputusan untuk bisa bahagia. Untuk bisa bersuka cita. Jadi Dave mulai enjoy hidupnya. Dia mulai melayani Tuhan. Dia mulai menyalurkan hobinya. Dia mulai bekerja dengan sukacita. Awalnya Joyce Meyer yang lihat suaminya kok happy, suaminya kok bersuka cita, malah tambah jengkel, tambah marah, tambah pahit. Tapi lama-kelamaan karena Dave Meyer konsisten, ya, lama-kelamaan Joyce Meyer mulai berpikir, hey, ternyata Dave bisa bahagia dalam hidupnya. Ternyata hidupnya lebih indah ya. Ternyata orang dekat sama Tuhan tuh hidupnya indah ya. Dan sedikit demi sedikit Roh Kudus mulai bekerja, menjamah hatinya, melunakkan hatinya. Dia mulai buka hati dan satu, mulai pemulihan terjadi. Hati yang keras mulai dilembutkan, hati yang tertutup mulai terbuka, hati yang pahit mulai dibuat jadi manis kembali. Semua yang keras mulai dilembutkan kembali. Akhirnya Joyce Meyer pun bisa dipulihkan. Jadi dimulai dari suami dulu yang mendekat sama Tuhan dan mengalami pemulihan. Suami yang dipulihkan akan membawa istrinya juga dipulihkan. Dan begitu Joyce Meyer dipulihkan, Joyce Meyer menyala-nyala. Dan ternyata Tuhan kasih talenta begitu banyak dalam hidupnya. Talenta untuk berbicara, talenta untuk berkhotbah. Dan ketika dia bangkit melayani Tuhan, sekarang jadi berkat bagi banyak orang. Yang seperti itu hanya bisa terjadi karena ada suami yang ngerti bahagia adalah pilihan dan dia ambil pilihan untuk bahagia. Walaupun awalnya nggak mudah, awalnya susah, dia tetap bahagia. Jadi hari ini saya ajak saudara, apapun situasi pernikahan saudara, ambil keputusan untuk bahagia. Justru ketika saudara bahagia, istri yang bahagia nanti akan menciptakan suasana yang baik di dalam rumah tangganya. Dan itu akan mengubahkan sehingga keluarganya juga bisa bahagia. Demikian pula suami yang bahagia bisa Tuhan pakai sebagai pintu masuk untuk bekerja dalam hidup istrinya. Sehingga akhirnya istrinya dipulihkan dan keluarga itu jadi bahagia. Sesusah apapun keadaan pernikahan Anda saat ini, ambil keputusan untuk mulai bersukacita. Oke, sekarang yang kedua. Pilihlah untuk tidak pernah menyerah dengan pernikahan Anda. Sampai Anda bisa menemukan kebahagiaan, sukacita dalam pernikahan. Walaupun yang Anda alami dalam pernikahan tantangannya berat, tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah ngomong cerai. Semua pikiran-pikiran untuk cerai, saudara cepat-cepat singkirkan. Dan bahkan saya berdoa saat ini juga, semua niat-niat, pikiran-pikiran untuk bercerai saat ini dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah menyerah dengan pernikahan saudara. Kalau Anda tidak menyerah, Tuhan yang akan menolong saudara sehingga keluarga saudara bisa dipulihkan. Oke, belajar sekali lagi dari pohon korma. Yang namanya pohon korma ditanam di padang pasir, tempat yang kering. Gampang gak sih buat akar untuk bisa mendapatkan air? Susah sekali. Tapi yang luar biasa, walaupun susah, walaupun butuh perjuangan, akar pohon korma tidak pernah menyerah. Dia terus merambat. Merambat lagi, belum dapat air, tetap merambat, tetap berusaha lagi, terus menerus, sampai akhirnya ketemu air, sampai akhirnya dia dapat air. Artinya gini, untuk dia dapat air dan dia bisa hidup, dia bisa berbuah, butuh yang namanya perjuangan. Butuh yang namanya pantang menyerah, butuh yang namanya ketekunan. Seperti itu juga supaya kita bisa menemukan air kebahagiaan, air sukacita dalam pernikahan. Butuh yang namanya perjuangan. Jarang yang namanya suami istri begitu menikah langsung bahagia selamanya, indah semuanya. Gak ada masalah apa-apa, gak ada tantangan apa-apa. Gak ada saudaraku.
Oke. Ya, yang ada kebanyakan suami istri ketika menikah, maka perbedaan-perbedaan akan mulai kelihatan. Mulai bersinggungan. Ya, dan di saat seperti itu muncul tantangan-tantangan. Ketika tantangan-tantangan di awal muncul itu enggak mudah, itu enggak gampang. Kenapa? Karena yang satu mainnya logika, tadi saya sudah ngomong, yang satu mainnya perasaan, yang satu kalau mencet odol dari bawah pelan-pelan ya supaya rapi beneran. Yang satu doesn't care, nggak peduli, mencet odol ya langsung dari tengah crot gitu saudaraku ya. Yang satu semuanya rapi, bersih, wangi. Yang satu berantakan kayak kapal pecah. Semua kepribadian yang beda seperti itu butuh yang namanya penyesuaian. Butuh yang namanya coba cari titik tengah. Butuh yang namanya belajar memahami, belajar memaklumi, belajar menerima, belajar mengampuni. Dan belajar semuanya itu gak sekejap instan langsung bisa. Benar gak? Itu butuh kita belajar berbesar hati. Butuh kita belajar merendahkan hati. Butuh kita belajar untuk mengampuni. Butuh kita belajar untuk kita bisa mengasihi pasangan kita lengkap dengan kelebihan dan segala kekurangannya. Dan itu buat kita pun butuh waktu. Buat pasangan kita juga untuk bisa berubah butuh waktu. Untuk sampai ketemu titik tengah, untuk sampai bisa sepaham, sehati, butuh waktu, butuh ketekunan, butuh perjuangan. Nah kadang-kadang banyak suami istri gak sabar sampai ketemu kliknya itu. Di tengah jalan sudah menyerah. Kalau sudah menyerah, buru-buru menyerah, kita gak bisa menemukan sukacita dalam pernikahan. Yang ada cuma sakit hatinya. Yang ketemu cuma pahitnya. Tapi kalau saudara pantang menyerah. Hari ini ambil keputusan tidak menyerah. Anda pantang menyerah. Sampai di satu titik. Suaminya mulai bisa ngerti bahasa perasaan yang perempuan, yang istrinya. Istrinya mulai bisa memahami, oh suamiku itu harus kalau ngomongan dijelasin segamblang mungkin ya. Mulai ngerti bahasa logika. Mulai yang satu, oh ngerti kalau kayak gini istriku maksudnya gini. Yang satu, oh suamiku ngerti ini batasan-batasan, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Yang ini dia oke, kalau aku gini dia nggak oke. Ketika kita sampai di titik oke, sudah sepaham, ngerti sampai bisa. Di situ kita akan mulai menikmati pernikahan kita. Di situ kita akan mengalami yang namanya surga dan di bumi. Surga di bumi. Di situ hari demi hari pernikahan kita akan tambah indah, tambah harmonis. Dan kita akan mengalami sukacita dalam pernikahan kita. Apapun yang Anda alami pada saat ini, jangan menyerah. Dengan pernikahan saudara, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Oke, yang ketiga, jangan membanding-bandingkan. Belajarlah puas dengan pernikahan Anda, dengan pasangan Anda. Tahu nggak saudaraku, pernikahan yang harusnya nggak masalah, bisa jadi masalah. Kalau yang suaminya atau yang istrinya salah satu atau dua-duanya sukanya membandingkan pasangannya dengan suami lain, dengan istri lain, pria lain, wanita lain. Yang namanya kita suka membanding-bandingkan, yang kelihatan rumput tetangga lebih hijau. Oke, berapa banyak suami yang lihat ada wanita yang lain kelihatan lebih cantik dari istrinya. Lebih baik, lebih bisa ngerti. Demikian juga berapa banyak istri yang merasa, waduh yang pria yang lain lebih keren, lebih sukses, lebih kaya, lebih bisa sabar, lebih lucu. Gara-gara suka membanding-bandingkan. Saya perhatikan banyak pernikahan jadi problematik, jadi bermasalah gara-gara suka membanding-bandingkan. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Kalau kita biarkan suka membanding-bandingkan dalam hati kita, yang akan muncul apa dalam hati kita? Rasa gak puas. Benar gak? Sungut-sungut. Bahkan bisa jadi itu akan membuka
pintu, celah terbuka untuk godaan-godaan bisa masuk. Karena suka membanding-bandingkan akhirnya mulai tergoda. Akhirnya perselingkuhan, akhirnya perzinahan, akhirnya pernikahan rusak. Hari ini saya mau ajak saudara belajar mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan. Dan belajar mensyukuri pasangan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara sebagai pasangan yang terbaik. Ya mungkin bukan perfect 100%. Tapi belajar untuk bersyukur. Belajar untuk bangga dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Belajar untuk mensyukuri pernikahan Anda sendiri, keluarga Anda sendiri. Kenapa? Karena hati yang bisa bersyukur sama Tuhan itu sendiri akan membangkitkan sukacita. Itu sendiri akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hati kita. Dan kalau hati kita bersyukur, bersukacita, bahagia, akhirnya atmosfer di rumah kita, atmosfer di keluarga kita juga atmosfer yang indah, yang menyenangkan. Akhirnya di dalam semua keterbatasan kita, kita bisa melihat Tuhan bekerja, Tuhan membuat segala sesuatu jadi indah. Oke, saya belajar ini dari Pak Obaja, dari papa saya sendiri. Pak Obaja itu orang yang selalu bisa bersyukur dan menganggap semua yang Tuhan berikan dalam hidupnya selalu yang terbaik. Mobil pertama yang Pak Obaja punya, ya waktu itu adalah mobil kayak mobil angkot, kayak mini cup zaman dulu itu. Yaitu mobil yang biasa, mobil yang gak ada spesialnya. Tapi Pak Obaja selalu ngomong, mobil papa ini mobil yang terbaik. Saya gak terima, saya ngomong enggak Pak, mobil BMW lebih baik, Mercedes-Benz lebih baik. Tapi papa saya ngomong no. Mobil ini berkat Tuhan. Ini mobil yang terbaik. Oke. Jadi dia tuh bisa mensyukuri berkat Tuhan. Membanggakan berkat Tuhan. Makanya bukan cuma mobil saja, semuanya. Dia bisa mensyukur dan dia bisa berkata bahwa istri yang Tuhan berikan adalah istri yang terbaik. Anak-anak yang Tuhan berikan adalah anak-anak yang terbaik. Gereja yang Tuhan berikan adalah gereja yang terbaik. Dia bisa mensyukuri itu karena itu hatinya penuh dengan sukacita. Jadi hari ini saya berdoa ucapan syukur ada dalam hati saudara. Saya berdoa dalam hati saudara meluap yang namanya ucapan syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur itu sendiri akan mendatangkan anugerah Tuhan. Akan mendatangkan sukacita ilahi mengalir dalam hidup saudara. Amin. Yang keempat sekarang, yang terakhir. Terus bertumbuh dalam mengasihi pasangan Anda. Artinya cinta kita sama istri, sama suami jangan stagnan. Cintanya harus terus bertumbuh, terus berkembang. Kita baca Kejadian 2 ayatnya yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, perhatikan baik-baik. Kata bersatu, ya. Jadi laki-laki bersatu dengan istrinya. Kata bersatu itu dalam bahasa aslinya adalah dabak. Dan dabak itu artinya adalah berusaha untuk mengejar, berusaha untuk menangkap, ya, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk bisa memenangkan hatinya. Ternyata itu kunci. Dabak ini kunci untuk pernikahan yang bahagia. Masih ingat gak saat dulu saudara PDKT? Anda berusaha waktu itu. Gimana caranya untuk bisa memenangkan hatinya? Gimana ngomong yang baik? Gimana kita bersikap yang baik? Gimana kita berlaku yang baik? Tujuannya untuk apa? Memenangkan hatinya. Ngejar dia untuk mendapatkan hatinya. Supaya dia mau jadian sama Anda. Karena itulah tadinya biasa saja.
tiba-tiba sampai di satu titik dia mulai tertarik sama saudara. Tadinya perasaannya ya nggak ada apa-apa yang spesial. Tapi terus kemudian mulai ada something kretek in your heart. Mulai kerasa ada sesuatu yang spesial, perasaan yang spesial. Cinta mulai mekar dalam hatinya. Kenapa? Karena ada dabak. Karena Anda berusaha untuk mengejar, Anda berusaha untuk menyenangkan, Anda berusaha untuk memenangkan hatinya dengan sungguh-sungguh. Yang jadi masalah, setelah menikah, dabaknya berhenti. Berusaha sungguh-sungguh memenangkan hatinya, berjuangnya untuk mendapatkan hatinya berhenti. Kita pikir sudah dapat, ya sudah. Tahukah saudara, banyak orang berpikir seperti itu. Makanya cinta dalam pernikahannya stagnan. Bukan cuma stagnan ya, tapi malah jadi mengecil. Akhirnya hilang karena berhenti dabak. Sehingga perasaan yang tadinya sudah istimewa sekarang jadi biasa lagi. Perasaan yang indah sekarang jadi hambar lagi. Karena itu hari ini buka hati saudara lebar-lebar dan terima pesan firman Tuhan ini. Kembalilah pada kasihmu yang semula. Seperti dulu waktu Anda PDKT, Anda berusaha nyenengin dia kan. Anda berusaha memenangkan hatinya kan. Lakukan kembali yang semula. Seperti dulu waktu engkau pacaran, engkau berusaha seperti apa. Lakukan bahkan lebih lagi. Kalau saudara lakukan, Anda terima firman ini dan Anda mau jadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus bisa bekerja sekali lagi. Sehingga air yang hambar itu bisa dirubah kembali menjadi anggur yang manis. Perasaan yang sudah biasa, cinta yang sudah kayaknya gak ada apa-apanya yang spesial. Bisa dibuat jadi mekar kembali, cintanya mekar kembali, perasaannya bergejolak kembali. Tapi butuh perjuangan dari pihak kita, double kembali pada kasihmu yang semula. Maka pernikahanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga JSM, thank you, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Di JSM sendiri kita punya berbagai macam konten. Yang pertama, kalau hari Minggu tentunya adalah khotbah minggu saya di Gereja Keluarga Allah yang Anda bisa ikuti dan saya percaya itu akan membangun iman Anda. Yang kedua, setiap hari Selasa saya ada konten yaitu CSM Leadership dikombinasikan dengan CSM Prophetic yang isinya adalah tentang kepemimpinan dan bagaimana memperbesar kapasitas kita, sekaligus rema-rema profetik yang saya terima dari Roh Kudus yang saya percaya kalau kita bisa dapat rema yang dari Tuhan, itu akan membawa kita mengalami terobosan rohani yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah konten pembacaan Alkitab audio yang bisa Anda pakai untuk pengantar saudara saat teduh. Sementara Anda dalam posisi doa, dalam posisi fokus sama Tuhan, Anda mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan. Dan kemudian Anda bisa mengaminkannya. Anda juga bisa ikut memperkatakan ayat-ayat tersebut. Dan bahkan dengan iman Anda menerimanya di dalam kehidupan saudara. Saya percaya kalau ini saudara lakukan, Anda akan dibawa untuk mengalami dimensi pertumbuhan rohani yang jauh lebih pesat daripada sebelumnya. Itu sebabnya saya mau ajak kita semua, ayo subscribe di channel CSM dan juga like, sharekan video-video yang ada di CSM supaya sebanyak mungkin orang yang diberkati. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati.